"Permisi, Pak. Seorang perempuan ingin bicara denganmu. Dia sedang berdiri di pintu. Katanya namanya Sonya, seorang pengkhotbah dari Jerman." Saya pikir ia kurang waras, sebab penampilannya agak aneh. Saya menemui perempuan aneh itu di ruang depan. Ia memang pantas mendapat julukan tersebut. Tubuhnya jangkung dan langsing, dengan tulang pipi menonjol dan mata kecil nan mengkilap. Topinya yang besar dihiasi dengan banyak bunga berwarna merah api, terlihat tidak cocok baginya. Gaunnya pun kuno. Dilengkapi payung hijau di tangannya, ia benar-benar terkesan aneh. Saat saya mendekatinya, ia tersenyum sangat lebar. Dengan logat Jerman yang kental, ia mulai berbicara. "Oh saudara, akhirnya saya menemukanmu. Kemarin saya mendengarkan engkau berbicara tentang misimu, dan saya langsung berkata kepada Tuhan saya, 'Bapa, aku harus bicara dengannya.' Sonya, katanya pada saya, 'Bawalah penghasilanmu dari hari kemarin kepadanya, dan berkhotbahlah padanya.' Tetapi aku tak memiliki khotbah. Berjalanlah, lanjutnya, agar kamu dapat memberinya ongkosmu dan selama perjalananmu, aku akan memberimu sebuah khotbah. Maka saya ada di sini sekarang dan membawa uang saya. Apa yang selayaknya saya pikirkan tentang dia? Ia berjalan kaki hampir 1 jam agar dapat menyumbangkan penghasilan hariannya bagi misi kami. Lalu pikir saya, bagaimana jika khotbahnya sama baiknya dengan tindakannya, maka akan sangat menyenangkan juga bagiku untuk mendengarkan khotbahnya. Jadi, saya mempersilahkannya masuk. Ya, lanjutnya dengan senyuman yang tiada tara di wajahnya. Saya memandangnya dan terkesan dengan damai batinnya yang agung di wajahnya. Kegembiraan kudus yang terpancar menarik perhatian saya seutuhnya, walaupun penampilan wajahnya tidak mengundang simpati. Saya dipanggil untuk mencuci dan berkhotbah. Saya terlahir sebagai pengkhotbah, namun karena saya miskin, saya telah belajar untuk bekerja. Pekerjaan itu saya lakukan dengan baik dan banyak orang mempercayai saya, sehingga banyak yang meminta saya bekerja pada mereka, namun mereka yang menggunakan jasa saya wajib mendengarkan khotbah-khotbah saya. Tanpa khotbah, tiada pekerjaan apapun. Saudara akan bertanya, di gereja mana saya bergabung? Saya adalah milik Tuhan Yesus dan mengandalkan Allah dalam segala hal. Dia adalah perantara terbaik untuk pekerjaan. Dia melakukannya tanpa komisi dan tanpa perlu menunggu lama. Dengan seketika, dia akan menemukan pekerjaan. Suatu ketika, saya menyimpan $300. Seorang pengecoh mengetahuinya dan merayu saya untuk menikahinya. Saya begitu bodoh hingga menyetujuinya. Dan setelah 3 minggu, ia mengambil uang $300 itu lalu kabur. Harganya tidak murah bagi saya untuk menyingkirkannya. Perintah, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. 2 Korintus 6 ayat 14 tidak saya perhatikan. Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang." Matius 11 ayat 29. Tetapi tidak seharusnya kita membiarkan iblis mendampingi kita, sebab akan menjadi sukar memikul bersamanya. Saat itu, ia telah menggoda saya untuk menaiki kereta menuju neraka, akan tetapi saya telah turun bahkan masih pada halte pertama. Saya belum pernah bersekolah. Waktu pernikahan merupakan sekolah yang khusus bagi saya. Lamanya 3 minggu dengan biaya studi $300. "Apa yang akan kamu lakukan ketika saya kabur?" tanya suami saya. "Pergilah, saya akan hidup sebagaimana dahulu sebelum menikahimu dan saya hidup oleh iman," jawab saya. Sejak saat itu, saya tidak melihatnya lagi. Semoga Tuhan akan menyelamatkannya. Kewajiban saya telah saya tunaikan dengan berkhotbah padanya. Saya tidak ingin melihatnya, kecuali jika ia akan lahir kembali. Sekarang saya tahu bagaimana seharusnya berdiskusi dengan para istri yang ditinggalkan oleh suami-suami mereka. Setidaknya saya telah mempelajari hal itu. Saya ingin melepaskan pekerjaan penatu dan memulai pekerjaan baru. Namun itu belum terwujud. Sang pemberi pekerjaan berkata pada saya, "Bila pekerjaanmu tidak menjadi lebih sukses, lebih baik mencampakkan diri ke dalam laut." Tidak, jawab saya. Saya tahu sesuatu yang lebih baik. Saya akan mencampakkan diri ke dalam tangan Bapa pengasih. Kemudian itu, saya mempekerjakan diri sebagai pelayan di keluarga seorang pendeta. Dapat saya katakan ini bahkan merupakan pencobaan. Bagaimana? Inginkah saudara menyelamatkan para pemabuk? Seandainya engkau memulai dari orang percaya, itu tepat.
Sebab memang terdapat begitu banyak orang Kristen trotoar, saya menjuluki mereka orang-orang Kristen kuburan. Mereka duduk di pekuburan, meratap dan menangis, dan tak pernah memasuki hidup Kristus yang telah bangkit. Kita menyembah kepada Juru Selamat yang tidak mati, tapi yang bangkit. Walaupun demikian, sangat banyak orang berdiri dengan bergeming di samping salib dan merasa puas dosa-dosa mereka telah diampuni, alih-alih mengambil bagian dalam hidup Tuhan yang telah dibangkitkan. Demikianlah halnya dengan pendeta itu. Tuhan telah memakai saya untuk membawanya pada terang. Suatu ketika dia bertanya kepada saya, "Sonya, apa yang perlu saya lakukan agar mendapat kekuatan dalam khotbah-khotbah saya sebagaimana yang kamu miliki pada ibadahmu?" "Oh, itu sangat mudah," jawab saya. "Alamilah dulu apa yang ingin Anda khotbahkan kepada orang-orang lain. Selanjutnya, bidiklah lebih dalam, maka tentu akan mengenai seseorang. Khotbah-khotbah Anda dilambungkan dari tembok-tembok, sebab sasaran Anda terlalu tinggi dan lupa bahwa hati terletak di bawah kepala." Itu dimulai dari bawah dengan pujian, bukan ratapan. Mengenai kerendahan hati, Rasul Petrus berkata, "Berpakaiankan kerendahan hati." KJV, "Be clothed with humility." 1 Petrus 5 ayat 5. Tentu jubah itu tidak dapat dibeli di toko penjual gaun. Barang-barang yang demikian tidak ada di sana. Tetapi sebagai ganti memandang saya dengan dengki, pergilah pada Bapa dan mintalah daripadanya jubah kerendahan hati. Dia akan memberikan dengan pasti kepada Bapa. Dia tidak menganggap seseorang lebih besar daripada yang lain. "Tapi Sonya, saya sangat sederhana dalam berpakaian, sementara engkau berpakaian amat elok. Bagaimana engkau dapat melakukannya walaupun engkau seorang penatu?" "Oh, gaun-gaun saya tak perlu dibayar. Saya mencuci pada perempuan-perempuan yang menghadiahi saya gaun-gaun tua mereka. Jadi mengapa saya tidak berpakaian elok? Saya adalah anak raja dan di lemari pakaian Allah tidak ada reja-reja. Ia menjanjikan kita pakaian abadi." "Sonya, hidupmu selalu berkelimpahan, sementara saya tidak memadai." "Itu kesalahan Anda sendiri. Karena di atas meja telah dihidangkan, maka ambil dan makanlah." "Aduh Sonya, saya ingin dapat sabar dan merendah seperti engkau. Tetapi saraf-saraf saya begitu terganggu hingga saya kehilangan kesabaran dengan cepat." "Betul, saya juga tak dapat meminjamkan saraf itu kepada Anda. Lagi pula Anda tak bisa membelinya di apotek. Tetapi bila saudara membaca Injil dengan benar, maka boleh jadi Anda akan mendapatkannya." "Apa yang kau katakan?" "Tentu saja saya membacanya dengan benar dalam bahasa Yunani dan Inggris." "Tidak, Pak. Engkau tidak membacanya secara benar. Rasul Paulus berkata, kita malah bergembira juga dalam kesengsaraan kita. Kegembiraan bukanlah ratapan. Bila Bapak membutuhkan kesabaran, maka Bapak harus bergembira dalam kesengsaraan, sebab Rasul Paulus berkata bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 3-5. Lihatlah, lewat langkah-langkah apa Bapak dapat naik pada keadaan yang lebih baik. Apabila saya membutuhkan sesuatu, maka saya berkata, "Bapak, aku butuh ini atau itu." Dan bila hal itu berfaedah bagi saya, maka ia pun senantiasa memberikannya pada saya. Tetapi terkadang dia akan berkata kepadaku, "Sonya, ini tak berguna bagimu." Kepada anak-anak tidak diberikan apa saja yang mereka tangisi. Terkadang kita meminta begitu banyak hal yang bodoh. Seandainya kita telah menerima semua, kita tidak tahu berbuat apa padanya. Saya mendengar ada seorang petani yang pertama kali datang ke kota. Saat memasuki restoran, dia berkata pada dirinya sendiri, "Walau berapapun harganya, hari ini saya akan memberi pada diri saya sesuatu yang sangat menyenangkan." Ia memperhatikan tetangganya sedang makan dengan memesan sedikit bumbu sesawi. Pikirnya, ini pasti sangat mahal dan gurih. Jika tidak, tentu ia tak akan menggunakannya sedemikian iritnya. Maka diputuskannya meminta seorang pelayan membawa olesan itu seharga $1. Si pelayan membawa sebuah piring yang penuh. Saat ditaruhnya sesendok penuh ke dalam mulutnya, langit-langit serta lidahnya terbakar. Ia pun meludahkannya dan tak ingin memakannya lagi. Demikian pula kita, saat meminta barang-barang yang mungkin dapat merugikan kita. Seandainya Bapa telah memberikannya pada kita, maka kita pun akan segera jenuh dengannya. Kita meminta dengan kedunguan. Selama 12 tahun saya meminta.
Bapa, jadikanlah saya seorang misionaris bagi negara-negara asing. Saya ingin mengkhotbahkan Injil kepada orang-orang pagan dengan lebih bersukacita. Suatu ketika, saat sedang mengajukan permintaan yang demikian kepada Bapa, saya menerima jawaban. Sonya, tinggalkanlah doa itu. Di mana kamu lahir? Di Jerman, Bapa. Dan di mana kamu sekarang berada? Di Amerika. Jadi, bukankah kamu telah menjadi misionaris di negara asing? Benar, Bapa. Dan siapa yang ada di jalan bagian atas? Saya kira orang Swedia. Di sebelah rumah, tinggal orang Italia dan sedikit lebih jauh orang Cina. Kepada semua mereka kamu belum pernah menceritakan tentang anakku. Masa kamu percaya bahwa aku akan mengutusmu hingga ribuan mil, sedangkan kamu mengabaikan orang pagan sekelilingmu yang padanya kamu belum pernah membicarakan keselamatannya? Maka seketika itu juga saya mulai bekerja dan mendapati bahwa ketika kita melaksanakan kewajiban kita, Tuhan memberi tugas-tugas baru pada kita. Saya mempunyai sedikit simpanan. Diberitahukan bahwa bila saya menyerahkan uang itu, maka pendidikan sekolah seorang anak lelaki di Jepang dapat tersedia. Saya melakukannya dan sekarang dia bekerja sebagai misionaris di tanah airnya. Suatu saat, saya hadir dalam diskusi mengenai misionaris di Amerika Selatan. Dengarkan Sonya, Bapak berkata pada saya, tidak sanggupkah engkau melakukan sesuatu yang berfaedah di sini juga? Tentu saya sanggup. Tapi saya masih pelit. Saya meremas dolar dalam genggaman dengan begitu kuat hingga wajah yang tergambar di atasnya mungkin memohon belas kasihan. Kekhawatiran mulai datang, namun saya menduga telah mendengar suara Bapa yang berkata, segala yang kamu punyai daripadaku asalnya, tapi kamu menolak mengembalikan sedikit darinya kepadaku. Kekhawatiran saya meningkat hingga saya datang dan mengirimkan jumlah uang yang diperlukan untuk mempersiapkan guru bagi orang kulit hitam di selatan. Dengan demikian, sekarang saya memberitakan Injil di Jepang, di selatan, dan di kota New York. Itu berarti saya bekerja di 3 tempat. Saya katakan padamu, saudara, bekerja bagi Yesus adalah hal yang mulia. Saya merasa diri saya sangat rendah. Ketika memandang pada Sonya, saya tidak lagi memperhatikan apapun yang aneh dalam dirinya, yang terlihat hanyalah sosok anak rajani. Dia adalah seorang wanita berpenghasilan sedikit, namun mau memberitakan Yesus dan menolak kenyamanan hidup dengan tanpa pamrih. Semua dilakukan demi dapat mendukung pendidikan seorang misionaris dan seorang guru di selatan. Oh, alangkah mengabaikan teladan ini bagi kebanyakan kita. Bagaimana kamu dapat mempersembahkan begitu banyak dari penghasilan yang sedemikian sedikit? Saya bertanya. Saya hidup bersahaja. Gaun-gaun saya tak berharga sama sekali bagiku. Di pagi hari, saya minum secangkir kopi dan makan sepotong roti. Makan siang dan malam saya dapat di rumah-rumah di mana saya bekerja. Tinggal dalam sebuah bilik kecil itu cukup bagi saya. Namun berkat Allah, saya punya tempat tinggal di sorga. Abang tertua saya telah mempersiapkannya bagi saya dan akan segera kembali untuk menjemputku. Dia telah menjanjikannya. Bila saya mati sebelum kedatangannya, berarti saya akan pindah dari ruang bawah tanah ke lantai atas. Di sana tidak perlu membayar apartemen dan pergi ke pegadaian. Saya dapat mengandalkan Bapa. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Dan karena saya anaknya, maka saya lebih berharga adanya. Kita lupa betapa kita berharga baginya, tetapi ia tak pernah melupakannya. Belakangan ini saya mendapat sebuah pelajaran lagi tentang hal itu. Di pagi hari saya membaca Alkitab saya, yaitu surat terkasih dari Bapakku. Di dalamnya dia terkadang sedikit menegur saya, namun itu perlu untuk pendidikan saya. Kita semua memerlukannya. Jadi di suatu pagi, saya membuka buku kudus itu. Setelah membaca hingga pada Bapa kami yang di sorga, saya berkata, Bapa yang baik, saya telah menghafalnya. Berilah padaku sesuatu yang lebih segar. Setelah itu saya mulai membaca perikop lain dalam Alkitab. Pagi itu saya tidak mempunyai uang untuk membeli kopi dan roti. Saya pikir akan ada sarapan di tempat saya bekerja, tetapi waktu saya tiba, waktu sarapan telah lewat. Jadi saya mulai menunggu makan siang. Akan tetapi, Nyonya pergi dari halaman dan melupakan saya. Saya tertinggal tanpa makan siang. Saya menyelesaikan pekerjaan lebih dini sebelum Nyonya pulang dan pergi pulang siap untuk menangis. Bapak, panggilku. Mengapa ini terjadi?
Bukankah kau telah berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau? Ibrani 13 ayat 5. Saya telah bekerja sepanjang hari dan tidak makan apa-apa, keluhku padanya. Sonya, jawab Bapa nyaris bersuara pada hati saya. Pagi ini ketika engkau membaca bukuku sampai nats tentang doa, di mana sebuah permohonan terkandung, yaitu berikanlah pada kami makanan yang secukupnya. Engkau menginginkan sesuatu yang lebih segar. Apakah doaku itu telah usang? Lalu saya menyadari kesalahan saya dan berlutut sembari memohon. Bapa, ampunilah saya. Berikanlah saya makanan hari ini, karena anakmu ini lapar. Seketika saya bangun terdengar ketukan di pintu. Ternyata nyonya rumah membawa secangkir kopi serta kue spons untuk saya. Saya pikir Anda terlalu lelah dan tidak menyiapkan makan malam. Karena itu saya bawakan ini untuk makan malam Anda, katanya. Dan saya pun berterima kasih pada Bapa dan memujinya dengan tulus. Ya saudara kekasih, kita begitu mudah melupakan berkat yang kita dapati sehari-hari. Banyak orang tak pernah berterima kasih pada Tuhan atas beraneka macam pemberian yang mereka terima darinya. Hari itu ketika tuan rumah mendengarkan doa ucapan syukur saya, spontan ia bertanya apa sebabnya. Ia seorang tidak percaya, namun merasa cukup terharu saat saya ceritakan apa arti doa yang baru saya ucapkan. Istrinya seorang Katolik. Suatu saat, ia bertanya pada saya, kamu begitu sering membanggakan Yesus dan terus-menerus membicarakannya. Tetapi mengapa kamu tak pernah bicara tentang Bunda Maria? Saya berdoa kepadanya dan berharap bertemu dengannya di sorga. Tapi, jawab saya, sebenarnya bila engkau ingin datang pada Bunda Yesus, engkau harus mengenal anak terlebih dahulu. Jika tidak, mungkin engkau sama sekali tak akan sampai ke sorga. Bagaimana mungkin? Protesnya. Bukankah Petrus yang memegang kunci kerajaan sorga? Saya tak peduli siapa yang memegang kunci, karena Yesus mengatakan, aku adalah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Yohanes 10 ayat 9. Jadi karena pintu telah terbuka bagi saya, maka tak perlu lagi mengetahui siapa yang memegang kunci. Apa yang dapat menjadi lebih berharga selain memiliki Yesus dan hidup baginya? Akan tetapi sekarang waktunya bagi saya untuk pergi, saudara terkasih. Saya akan datang kembali bila Bapa menghendaki. Setelah pamit, saya mengucapkan selamat jalan padanya. Saya bersyukur pada Tuhan atas khotbah yang telah saya dengar. Saya merasa bagai diangkat oleh hadiratnya pada harta sorgawi dalam Yesus Kristus. Penatu bersaja itu laksana diliputi suasana sorgawi yang menarik saya pada hubungan mesra dengan Allah dan Bapa. Saya telah mempelajari darinya tentang kepercayaan dan kasih kepada Yesus. Ini membantu saya dalam menempuh perjalanan ke kota sorgawi dan rajanya. Saya menanti kegembiraan saat itu ketika saya mungkin akan mendengarkan sekali lagi khotbah Sonya. Inilah pengakuan seorang pendeta bernama Dr. Simpson dari Gospel Tabernacle di kota New York mengenai bagaimana dulu ia pertama kali mengenal penatu istimewa ini, yakni Sonya. Sonya adalah anggota gereja itu dan pekerja yang berkobar-kobar di ladang Tuhan. Siang hari, ia melayani Tuhan di depan bak suci dan pada petang, ia mengunjungi orang miskin dengan memberitahukan keselamatan lewat Yesus Kristus. Berkat kasih yang berapi-api kepada jiwa manusia yang kekal, serta firman yang berpengaruh dan menggetarkan hati saat percakapan pribadi, seiring waktu ia menjadi ternama dan terkenal di seluruh kota New York. Sekarang kita memberi kesempatan bagi pendeta untuk menceritakannya lebih lanjut. Saya sudah lama mengenal Sonya. Baik penampilan maupun sekujur raganya memancarkan kebahagiaan dan kepuasan yang tak terteladani. Suatu ketika, saat bertemu dengannya, saya berkata, Sonya, engkau terlihat amat segar bugar, bahkan tampaknya engkau lebih gemuk dari pertemuan kita sebelumnya. Mengapa tidak? Jawabnya. Kepercayaan pada Kristus tidak membuat jadi kurus kering. Saya mempunyai kasihnya untuk sarapan, sukacitanya untuk makan siang, dan damainya untuk makan malam. Di tahun terakhir, saya tidak menghabiskan 1 sen pun untuk daging agar simpanan itu dipakai untuk mendukung seorang misionaris di Afrika. Kendati demikian, saya bahkan menjadi lebih gemuk. Apakah engkau tetap banyak bekerja? Tentu Anda tahu benar bahwa panggilan saya adalah untuk mencuci dan memberitakan Injil. Beberapa orang telah menyerahkan diri pada Tuhan seutuhnya, kecuali tangan mereka yang terkadang suka berpaut. Saya bekerja begitu banyak hingga si iblis mulai mengusik saya dengan nyeri dalam punggung.
Itulah pekerjaannya. Anda tahu bahwa ia menimpa Ayub dengan borok dari telapak tangan atau kaki sampai ke ujung kepala. Saya membeli sebuah kursi malas untuk diri sendiri, namun tak pernah punya waktu untuk berehat. Kursi itu hanya memusingkan saya. Maka Bapa bersabda padaku, berikanlah kursi malas itu pada tetangga yang miskin. Engkau dapat beristirahat dalamku. Sewaktu saya mencuci bagi seorang perempuan, dia bertanya, tidak maukah engkau mencuci juga bagiku di sorga? Maka saya menjawabnya, Anda sendiri harus disucikan terlebih dahulu supaya dapat masuk ke sana. Perempuan itu senantiasa tidak puas. Saya menjulukinya ketakutan dan kecepatan. Keluarga ini mempunyai banyak anggota, maka banyak pula cuciannya. Semua suka menyorong, cepat-cepatlah sonya, selesaikan segera. Saudaraku, ketakutan dan kecepatan tidak lain adalah ajaran setan. Sebaliknya, damai dan ketentraman diperoleh dari Tuhan. Saya menempuh kereta ketakutan dan kecepatan ketika hidup menurut Roma pasal 7. Namun sekarang, kereta saya mengarungi lembah-lembah pasal ke-8. Yesus sendirilah halu balang atau masinis kereta ini, dan di jalurnya tak ada benturan karena tak ada kereta dari arah berlawanan. Perempuan itu sedang menaiki kereta kecepatan tinggi sehingga ia tak punya waktu untuk doa selama pakaian belum dicuci. Di pagi hari, ia tidak mencari Tuhan, namun menjelang malam hari, ia merasa takut dan ingin Tuhan melindunginya. Maka katanya pada saya, alangkah baiknya Sonya jika engkau akan mendoakanku. Namun kita tak boleh mengeluhkan kekurangan orang lain. Ketika perempuan itu mengganggu saya, maka saya berkata, Tuhan, Engkaulah yang mengenalnya. Bila ia akan berkata lagi, cepatlah, bukankah masih ada tumpukan besar cucian? Maka saya tidak akan menghiraukannya dan tetap sabar. Bila kita kehilangan kesabaran, maka lenyaplah pendirian kita. Kesabaran memang milik utama kita, maka kita tak mungkin melepaskannya dengan sengaja. Adalah menggembirakan mengetahui bahwa Tuhan ada bersama kita, di bawah kita serta melingkupi kita. Ini menyejukkan teriknya musim panas, serta menghangatkan bekunya musim dingin. Saya berpegang pada Yesus dalam kesempurnaannya, dialah penyucian kita. Ada orang-orang yang begitu kudus, hingga hampir mustahil menjalin komunikasi dengan mereka. Dalam ibadah mereka bagaikan malaikat, namun di rumah seperti setan. Kesalehan dalam ibadah dan dalam hati sangat besar bedanya. Ada yang sangat manis waktu ibadah, walaupun sangat asam di rumah mereka masing-masing. Kekristenan yang bercahaya bukan di ibadah saja, namun juga dalam rumah tangga, di tempat kerja, dagang, dan juga dalam hubungan dengan masyarakat. Itulah yang saya suka. Semua orang Kristen harus manis, seolah-olah dia cari dalam Kristus, namun ada yang begitu asam laksana baru keluar dari tong pengasinan timun. Saya mendapati satu-satunya cara untuk menjalani hidup sejati ialah dengan mati bagi diri sendiri secara terus-menerus. Kita harus mati setiap hari dan ikut dalam penguburan diri kita sendiri. Semakin awal kita mati, semakin baik kita akan hidup kemudian. Saya juga ikut dalam penguburanku dan setelahnya kembali dalam keadaan hidup. Saya telah dimakamkan, namun saya keluar dari kuburan dan hidup oleh kebangkitan dari antara orang mati. Suatu saat, seorang yang jahat berujar pada saya, tak ada hidup kekal. Ada, jawab saya. Bahkan ada hidup cemerlang atau mulia sekarang juga bila Anda akan mulai melayani Yesus. Apa yang akan Anda pilih? Sambungnya, punya $1.000.000 dengan hati nurani tercemar atau punya hati nurani murni namun tanpa $1 pun? Saya menjawab, saya bahagia karena saya memiliki hati nurani yang murni dan sementara itu saya juga adalah anak sang miliuner. Ini sangat jauh lebih baik daripada hanya memiliki jutaan. Dengan demikian, tidak perlu merasa pusing. Bila saya membutuhkan apapun, maka katakan saja, Bapa, saya memerlukan ini atau itu. Dan ia pun memberikannya seketika itu juga. Seringkali dompet saya kosong melompong, namun hatiku gembira karena Bapa adalah makmur. Ada orang Kristen yang ketika baru saja diancam dengan rotan, telah terisak-isak seperti kanak-kanak. Ketika kesulitan mendekati mereka, orang-orang semacam itu seketika kehilangan kepercayaan pada Tuhan. Orang Kristen demikian bagaikan awan yang syarat dengan hujan, mata mereka terus menitikkan airnya.
Saya berusaha selalu memancarkan cahaya matahari. Jika kita ingin memantulkan cahaya Yesus, maka kita harus membiarkan cahayanya menembus ke dalam hati kita. Di rumah-rumah di mana saya bekerja, gadis-gadis muda berkata, secerca sinar matahari sedang terpancar, yaitu Sonya. Berikanlah kami salah satu haleluyamu. Saya tentu digoda juga oleh iblis. Ia diizinkan untuk melakukannya bahkan terhadap Ayub, namun Tuhan telah memagarinya. Maka betapapun keras usaha iblis, ia tak sanggup membahayakan Ayub. Demikian juga ia diizinkan menggoda Sonya. Akan tetapi, ketika ia mengebel di balik pintu, saya meminta Yesus berada di depan sambil berdoa, Tuhan Yesus, pergilah dan berikanlah jawab pada si licik tua itu yang sedang berdiri di depan pintu saya. Engkau tahu dengan lebih baik apa yang harus dijawab. Iblis dengan segala usaha mencoba memberikan kartu namanya pada saya, namun saya tidak menerimanya. Saudara sendiri tahu bahwa kunjungannya membawa kesedihan dan duka nestapa, karena itu ia perlu dienyahkan. Masa kini, iblis begitu dilumuri dengan madu hingga tak dapat dikenali, tetapi pada hakikatnya ia tak berubah, janjinya mulu namun hampa. Terkadang ia datang dan bertanya, "Hai Sonya, apa kabar? Apa perasaanmu?" Saya menjawab, "Nyahlah. Saya tak ingin menghiraukan perasaan, saya hidup oleh iman." Maka saya mendapat kekuatan Raja Wali. Tuhan melengkapi saya dengan sayap, maka saya pun terbang melewati kepala iblis dan keretanya yang bukan menginjak melainkan mengangkut orang lengah. Belakangan ini Bapa berkata padaku, ambillah sebuah perikop dari firman dan larutkanlah dengan air mata. Saya ingin menguraikannya padamu dahulu, maka engkau boleh mengkhotbahkannya pada orang lain di kemudian hari. Tidak selalu kita mesti bicara, kadangkala kita juga perlu berdiam diri. Suatu hari saya berkata, "Bapa, saya belum diundang pada ibadah hari ini, namun engkau tahu alamat saya. Bila engkau akan memerlukanku, maka utuslah yang menjemputku." Sepulang ke rumah, saya menemukan undangan ke kota Brooklyn. Seketika itu, saya mengganti pakaian dan berkemas-kemas untuk pergi ke sana. Ketahuilah saudara, Tuhan adalah penjahit yang paling mantap. Uji saja sendiri. Biaya pekerjaannya selalu murah dan gaun-gaun buatannya senantiasa tepat pada waktu. Lihatlah dari mana asalnya dasi saya. Itu dibuat dari peci malam yang saya pakai sebelumnya. Dialah yang memberikan gagasan yang begitu luar biasa pada saya. Sekarang saya memakai pakaian harian, tetapi di sorga saya akan mengenakan pakaian perayaan dan di sana Anda malahan tak akan mengenali saya. Setibanya di kota Brooklyn, saya lupa nama jalannya. Maka saya pun berhenti dan berdoa. "Bapa, saya telah bekerja sepanjang hari dan letih. Haruskah saya pulang karena lupa jalannya? Engkau benar-benar mengetahui alamat ibadahnya. Katakanlah pada saya di mana tempatnya. Barangkali dia tersenyum melihat saya sungguh-sungguh dalam kebuntuan." Namun segera dia berkata, "Anakku, tempatnya di lapangan Prospek, jalan pertama setelah tikungan." Saya bersyukur pada Tuhan dan berjalan. Ya, saya punya Tuhan yang dengannya saya dapat bercakap-cakap bukan hanya dalam ibadah, tapi di jalan juga. Suatu saat, seorang Italia menanyakan pada saya, "Mengapa engkau tak punya ikon pada dinding?" Saya menjawab, "Saya memiliki Tuhan di dalam hati, ini lebih baik daripada memilikinya pada dinding. Ikon-ikon Anda tak mampu mendengarkan doa apapun. Akan tetapi, Tuhan yang berada dalam hati saya selalu mendengarnya. Jadi saudara terkasih, manusia tanpa Roh Kudus hanyalah jenazah yang dapat bergerak." Seusai sebuah pertemuan, seorang wanita mengundang saya ke rumahnya dan berkata, "Sonya, tampaknya engkau sangat lelah. Kuatkanlah dirimu dengan meneguk sedikit anggur. Anggur ini dibuat di rumah." "Tidak, terima kasih," jawabku. Setan-setan yang dibuat di rumah tidak lebih baik daripada yang berasal dari neraka. Kita harus sangat waspada. Perhatikanlah bahwa bila seorang pemabuk diawasi oleh seorang polisi, maka ketika seorang anak Tuhan kembali dari perkumpulan, ia diawasi oleh segerombolan orang. Belakangan ini, salah satu nyonya saya bertanya, "Di mana engkau kemarin malam? Memancingkah?" "Benar," jawab saya. "Saya pergi ke pertambangan intan.
sebutan tempat bagi penghisap madat di blok Cina di kota. Di sana terdapat sejumlah intan tak digosok yang tak terhitung banyaknya yang perlu kita persiapkan untuk mahkota Tuhan Yesus kita. Di sana ikan bisa dipancing dengan mudah, perkumpulan selalu berlangsung hingga tengah malam. Seorang perempuan kaya yang padanya juga saya bekerja tinggal di jalan kelima. Suatu hari sewaktu pamit dari saya, ia memberikan sebuah bungkusan pada saya sambil berkata, "Sonya, ini untuk makan siang hari Minggumu." Saya pun menerima bungkusan itu, dan apa gerangan isinya? 3 potong roti garing. Roti itu sama keras seperti hati wanita tersebut. Saya sama sekali tak ingin menjadi seperti dia. Waktu itu, saya berpikir bahwa bila saya akan memakan kerak-kerak yang begitu garing ini, maka gigi terakhir saya akan tanggal dan saya harus membayar biaya yang tak terpikul kepada perawat gigi, ahli yang tak merampungkan pendidikan khusus perawatan gigi. Jadi saya merendam kerak roti tersebut dan dapat menyimpan 5 sen ongkos naik tram untuk pergi menghadiri ibadah. Ketika saya tak punya apa-apa untuk makan malam, maka Yesus memberi saya makan. Gudang-gudangnya terbuka baik siang maupun malam. Di dalam tram seorang kaya sedang duduk. Saya memberikannya selebaran. Maka dia bertanya, "Apakah engkau pikir dapat menobatkan saya? Wajah Anda dapat menjadi lebih riang seandainya Anda berbalik pada Tuhan. Tampang Anda begitu luhur," katanya. Selayaknya saya demikian. Tuhan sudah dan terus mengasah saya selama 30 tahun. Sudah waktunya semua kekasaran menghilang. Saya dikenal semua orang dalam lingkungan tetangga. Anak-anak lelaki berkata, "Tante Sonya, apakah ada secangkir kopi untuk kami?" "Ada, nak," jawabku. "Tapi setelah kalian pergi beribadah bersama saya." Mereka pun pergi, namun sayangnya mereka segera tertidur. Akan tetapi mereka saling berkata, "Ketika Sonya berbicara, tolong bangunkan aku." Kemudian ketika saya berbicara, mereka saling menyiku untuk membangunkan satu sama lain. Semua anak itu ingin mendengarkan saya karena tahu bahwa saya mengasihi mereka. Saya pun mengasihi semua orang, bukan karena mereka layak untuknya, melainkan karena semua dikasihi Yesus. Saya mengunjungi bar-bar pula dengan mengundang orang ke gereja. "Saya juga akan datang," kata si tuan bar, dengan membawa serta sebongkah es. "Terserah Anda," jawab saya. "Namun ketika Anda akan pergi ke neraka, Anda tak akan sanggup membawanya demi menyejukkan lidah." Sesungguhnya saya dapat memberitahukan tentang Yesus kepada siapapun. Mengapa tidak? Bukankah Dia sendiri yang telah memerintahkan, "Beritakanlah Injil kepada segala makhluk"? Berarti saya melakukan kehendak-Nya. Orang-orang jahat meyakinkan bahwa mereka pernah melihat saya sedang memberitakan Injil kepada sebuah patung kayu. Patung kayu itu berupa seorang India yang merokok yang terletak di pintu masuk gerai rokok. Saya tak tahu, mungkin pernah melakukannya. Entah mengapa penglihatan saya mulai rabun. Tapi bukan itu yang terburuk. Yang lebih mendatangkan sial ialah orang-orang Kristen sendiri menjadi patung kayu dan malu menceritakan Yesus, sedangkan anak-anak iblis menyaksikan ayah mereka di mana-mana dengan bernyali dan berani. Sepulang ibadah, di suatu malam yang larut, seorang pria dengan rokok terselip di mulutnya berkata, "Bolehkah Anda mengizinkan saya mengantarkan Anda sampai ke rumah, sayang?" "Tidak," jawab saya. "Saya sedang ditemani Yesus dan itu cukup bagiku." "Aduh, maaf," katanya. "Engkau bukan seorang wanita seperti yang saya duga." "Benar sekali, namun tepat engkaulah orang yang saya sangka, namamu tertulis dalam buku saya." "Mengapa nama saya ada dalam buku Anda?" "Biarkan saya melihatnya." Dia menghirup rokoknya dengan kuat. Maka saya pun membuka Alkitab lalu berkata, "Benar, namamu adalah si berdosa. Engkau adalah orang yang terhilang dan sedang menuju ke dalam tempat di mana banyak asap, sebanyak yang akan Anda inginkan, yaitu tempat yang tentangnya dikatakan, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya." Wahyu 14 ayat 11. Setelah itu dia minta maaf dan melanjutkan jalan cemarnya. "Engkau harus segera mencari keselamatan jiwamu," kata saya menyusul kepergiannya. "Permisi, ini $1 bagi orang miskin," katanya lalu dengan mengangkat topinya pergi menjauh. Saya pulang ke rumah jam 3 subuh, duduk untuk minum secangkir teh dan mulai bercakap-cakap dengan Yesus, dan karena percakapan itu, saya lupa untuk tidur. Tiba-tiba, saya menjadi sadar dan berucap, "Tuhan, ini sudah waktunya untuk tidur."
Hari ini saya punya 7 keranjang pakaian untuk dicuci, jadi berikanlah saya tidur yang enak. Akan tetapi setelah melihat jam, ternyata sudah jam 6 pagi. Jika Tuhan tidak mengantuk, mengapa saya tidak sanggup berjaga-jaga bersamanya? Maka saya pun berkata, Tuhan, saya tak akan pergi tidur lagi. Berikanlah saya firman-Mu bagi perjalananku. Dan saya pun menerima perikop, selama umurmu kiranya kekuatanmu. Ulangan 33 ayat 25. Dan dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, Mazmur 91 ayat 4. Maka saya pun pergi bekerja dengan gembira ria. Saya mengenal seorang saudara yang ingin pergi ke Afrika sebagai misionaris. Dia dipenuhi Roh Kudus dan melimpah dengan kasih dan berkobar-kobar bagi jiwa yang hilang, namun perhimpunan misionaris menolak mendukungnya. Mereka menganggapnya sudah terlalu tua. Tetapi terkadang Tuhan melakukan apa yang tak ingin dilakukan oleh perhimpunan misionaris, maka kata Bapa kepadaku, Sonya, aku akan memberimu pekerjaan yang cukup untuk mengutusnya kepada orang-orang kafir. Sementara orang lain tak ingin mengacuhkannya, engkaulah yang akan menggantikan kewajiban mereka di hadapan bak cuci. Terpujilah Bapa karena uang bagi misi masih dapat dihasilkan dari bak cuci lawas itu, sedang saudara tertolak itu bekerja dengan berkat melimpah. Dia telah membawa banyak orang kepada Yesus dan mengembalakan sejumlah besar jemaat. Belakangan ini Bapa berkata pada saya, dengarkan Sonya, jemaat itu memerlukan sebuah harmonium. Namun mereka tidak punya penyokong selain engkau dengan bak cuci itu. Aku akan memberi pekerjaan bagimu sekitar 30 hari hingga engkau sanggup membeli harmonium itu. Jadi jemaat itu telah menerima harmonium tersebut. Sementara mereka memainkan harmonium jauh di sana, saya pun memainkan piano saya, yaitu bak cuci. Dan ketika saya lelah bermain di sini, maka terbayang di depan saya permainan mereka di sana dan terlihat bagaimana raut muka Mesaigel orang pagan itu yang diliputi dengan sukacita dari melodi surgawi. Andai Tuhan berkata kepada saya, Sonya, lilinmu sedang terbakar dari kedua ujungnya. Saya menjawab, saya juga tahu, namun salah satu ujungnya kekal hingga tak perlu takut ia akan terbakar habis. Alangkah menggembirakan jadinya pengangkatan menyongsong Tuhan, supaya berada bersamanya selama-lamanya. Jadi, berusahalah saudara, supaya saat orang berdosa yang bertobat karenamu terangkat, maka tanganmu tertumpang di bahunya. Sebagai kesimpulan diberitahukan, Dr. A.B. Simpson telah menemui Sang Ilahi dalam Kristus pada bulan Oktober tahun 1919. 3 hari kemudian, Sonya pun menyusulnya pada peristirahatan Sang Hamba Tuhan, hingga bunga dan dedaunan yang menghiasi tugu peringatan pada upacara penguburan pendeta tersebut ikut menghiasi pemakaman Sonya.